dicek dulu niatnya seperti apa sih sebenarnya. Karena kita belum tahu tentang naskah akademiknya, sulit untuk kita mengatakan bahwa niatnya sudah baik. Jangan-jangan niatnya belum baik, meskipun bukan berarti niatnya jelek, tapi niatnya belum baik karena belum mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Mujib, Rohmat. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan wakil-wakil ketua Komisi 10, teman-teman Komisi 10 yang saya hormati, para tamu baik dari PGRI, dari IKI, dari pusat kursus dan pelatihan, kemudian dari poros pelajar nasional. Saya kira ini sangat menarik. Terima kasih atas masukan-masukannya semuanya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Karena jujur saja kami, saya khususnya itu mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak sekalian karena memang naskah akademik maupun draft RU-nya belum nyampe kepada kita. Dan ini barangkali salah satu keresahan kita, yaitu komunikasi seperti ini tentu kurang baik. Kami yang menjadi mitra dari Komisi 10 dengan Pak Menteri belum mendapatkan naskah secara resmi, sementara ada tadi disebutkan ada versi 6 bulan yang lalu, ada versi yang kekian, kemudian ada versi yang terakhir. Sehingga dengan demikian kita yang belum mendapatkan itu mendapatkan sasaran yang pertama dari Bapak dan Ibu sekalian di daerah, di dapil kita masing-masing. Ada yang mengkritik dari para kiai, dari teman-teman yang di Kementerian Agama, katanya madrasah dihilangkan, kemudian lagi isu lagi yang nggak tahu draft yang keberapa yang kita nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu dibilang bahwa tujuan pendidikan yang takwa dan iman dan takwa dihilangkan, adanya dipindah di dalam fungsi, kemudian muncul lagi yaitu kursus dan sebagainya itu dihilangkan dan sebagainya. Itu kita terima kasih karena kita memang tidak tahu kalau itu sudah ada di tangan Bapak-Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan oleh PGRI maupun IKI yang berkaitan dengan yaitu tentang harkat dan martabatnya, dan kemudian juga apresiasinya sebagai profesi yang harusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah lebih baik. Bahwa saudara-saudara sekalian tadi semuanya mengatakan pada dasarnya setuju dengan perbaikan-perbaikan ini, dengan niat baik untuk melakukan perbaikan terhadap revisi undang-undang. Karena saya sendiri pribadi belum tahu, saya nggak ngerti apakah betul niatnya baik. Oleh karena itu barangkali juga Bapak dan Ibu sekalian dicek dulu niatnya seperti apa sih sebenarnya. Karena kita belum tahu tentang naskah akademiknya, sulit untuk kita mengatakan bahwa niatnya sudah baik. Jangan-jangan niatnya belum baik, meskipun bukan berarti niatnya jelek, tapi niatnya belum baik karena belum mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Yang kedua adalah barangkali niatnya belum baik karena memang roadmap-nya belum ada. Dulu ada istilah grand design, ada istilah roadmap, ada istilah peta jalan dan sebagainya. Lalu kemudian ini berhenti. Yang itu ingin menggambarkan kira-kira jangka panjangnya seperti apa sih endingnya pendidikan kita ini yang sudah 77 tahun kita merdeka, belum ada. Nah karena itu kita jadi ingin mengatakan setingkat apa sih niatnya, di ujungnya seperti apa. Ada istilah komersialisasi, kalau ada istilah profesi, apakah profesi berarti juga artinya profit, dan sebagainya, kita belum tahu seperti apa. Kemudian kita juga belum tahu misalnya 13 tahun itu, wajar 13 tahun itu gratis sepenuhnya apa tidak. Juga mungkin adik-adik sekalian perlu tahu juga 20% itu bukan di sini adanya, deh. Itu adanya adalah di fungsi pendidikan yang ada menyebar kemana-mana. Termasuk kementerian-kementerian dan lembaga yang lainnya.
masing-masing menteri nyaris punya lembaga pendidikan sendiri yang nyaris tidak disentuh, tidak bisa disentuh oleh kami di Komisi 10 ini. Oleh karena itu mungkin soal yang berkaitan dengan pendanaan, dari tadi kayaknya belum ada yang menyinggung soal ini. Kira-kira seperti apa sebenarnya politik anggaran di bidang pendidikan yang mungkin akan dimasukkan nanti di dalam undang-undang yang akan direvisi ini. Karena itu saya ingin mengusulkan kepada teman-teman dari PGRI, dari IKI, dari Poros Nasional Pelajar, dari Pendidikan dan Pelatihan Kursus, ini gimana sebenarnya politik anggaran kita. Sehingga dengan demikian dulu pernah kita melakukan, beberapa orang maksud saya, melakukan review terhadap undang-undang ini berkaitan dengan soal 20% itu masuk nggak yang namanya, kita ada yang ingin supaya yang namanya gaji itu dikeluarkan dari situ. Gaji ini adalah urusan dari Menteri Keuangan. Ini urusan dari Menpan RB. Tidak masuk dalam fungsi pendidikan. Sehingga 20% kalau pure 20% mungkin luar biasa di luar daripada gaji. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kepada teman-teman dari PGRI dan IKI saya setuju sekali tentang pentingnya masalah kualitas daripada guru. Semua orang mengatakan bahwa sarana prasarana penting, tapi kurikulum dan metode pendidikan itu lebih penting. Kurikulum dan metode pendidikan penting, tapi guru jauh lebih penting daripada dua-duanya. Oleh karena itu kita ingin mengatakan gurunya juga harus kita tambahkan lagi, Pak. Guru itu penting, tapi niat jadi guru itu lebih penting daripada profesi gurunya itu sendiri. Oleh karena itu juga mohon supaya jangan karena profesi, lalu kemudian yang dikejar adalah kesejahteraannya, bukan pada fungsi menjadi gurunya. Kalau pada teman-teman kursus dan pelatihan, saya setuju sekali masa pandemi kemarin yang paling berperan adalah kursus dan lembaga pendidikan. Karena dia adaptif, karena dia lentur, dan kemudian nyatanya lulusan dari SMK dan sebagainya tidak serta-merta bisa diterima oleh perguruan oleh industri. Kenapa? Karena ternyata ada mismatch antara sekolahan, sarana prasarananya, kemampuan tekniknya dan sebagainya dengan dunia industri. Karena itu di tengah-tengahnya ternyata adalah dibantu oleh lembaga kursus dan pelatihan. Karena itu saya kira wajar kalau kemudian harus mendapatkan perhatian. Kepada teman-teman adik-adik pelajar, saya kira penting sekali ini. Ya, saya kira orientasinya adalah sasarannya memang pada pelajar itu sendiri. Saya kebetulan mantan pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Itu juga seperti itu. Jadi karena itu saya kira betul, saya kira tadi 13 tahun itu bahkan teman-teman yang lain pada forum yang lain berdiskusi bahwa meminta bukan hanya 13 tahun, tapi sudah 15 tahun atau 16 tahun wajib belajar bangsa Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara-negara sebelah kita. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah politik anggaran kita harus dibenahi terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian teman-teman yang ada di daerah-daerah 3T atau teman-teman yang di manapun di daerah-daerah di luar Jawa itu disparitas itu semakin hari bisa semakin diperbaiki. Intinya adalah kami senang sekali mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian. Cuma Pak Guru dan Bu Guru mohon maaf sekali. Ini ada, saya mantan Sekjen KNPI, Bu. Sekjen Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. KNPI waktu saya 1, sekarang menjadi 4. Kemudian yang menarik adalah Ikatan Profesor Indonesia, itu juga ada 2. Nah di guru, tolong dong, jangan banyak-banyak, 1 saja, supaya bisa menampung seluruh kepentingan dari para guru itu sendiri. Saya kira itu juga teman-teman itu poros nasional pelajar juga jangan sampai jadi 2 dong.
yang jam jadi 3 dong, dan sebagainya. Saya kira ini yang menjadi catatan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.